Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi pertama ini kita perlu tahu dulu latar belakang mengapa perlu adanya bimbingan dan konseling. Saya yakin mungkin sebagian besar Anda mengenal bimbingan dan konseling hanya pada setting sekolah, yang mana itu dilaksanakan oleh guru BK, sehingga banyak paradigma yang berpikir bahwa bimbingan dan konseling ya adanya di sekolah dan pelaksanaannya ya guru BK. Sebetulnya paradigma seperti itu belum sepenuhnya benar. Kenapa? Ya karena pada dasarnya BK itu tidak hanya dibutuhkan di sekolah saja, tetapi di luar sekolah juga. Artinya BK tidak hanya diperlukan oleh peserta didik di sekolah saja, tapi juga masyarakat secara umum. Baik, kita kembali ke pembahasan yang utama, yaitu mengapa perlu ada bimbingan dan konseling. Untuk itu bisa mengetahui latar belakang mengapa perlu bimbingan dan konseling. Bisa dikaji dari 3 aspek, yaitu yang pertama aspek terkait dengan perkembangan masyarakat, yang kedua yang terkait dengan hakikat manusia, dan yang ketiga terkait dengan dimensi manusia. Nah, ketiga aspek tersebut juga turut menentukan pembentukan manusia seutuhnya. Apa itu artinya manusia seutuhnya? Manusia seutuhnya adalah manusia yang betul bisa dikatakan manusia yang betul-betul mampu mengimplementasikan dirinya sebagai manusia. Artinya, manusia seutuhnya adalah manusia yang mampu mengembangkan dirinya secara maksimal, baik itu dari aspek kehidupan pribadi, aspek kehidupan sosialnya, aspek kehidupan karirnya. Seluruh aspek yang ada dalam kehidupan bisa dikembangkan dengan baik secara positif, bermanfaat, dan bernilai. Untuk itu, mari kita bahas atau kita kaji aspek tersebut satu persatu. Nah, kita lihat dulu di abad ke-18, yaitu ditandai dengan ditemukannya energi uap dan air. Kehidupan masyarakat pada masa itu masih cukup sederhana. Belum ditemukannya gadget, handphone, dan sejenisnya seperti saat ini. Namun ditemukan energi uap dan air ini juga cukup memberikan pengaruh dan perubahan dalam kehidupan masyarakat pada era 80-an. Kemudian di abad ke-19, dengan ditemukannya energi listrik dan motor penggerak, ini pun mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih industrialis. Tugas-tugas manusia tergantikan dengan mesin, dengan tenaga listrik. Ya. Selanjutnya di abad ke-20, di mana era ini telah berubah kecanggihannya, ya, seperti teknologi semakin meningkat, teknologi komputer menjadi memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Terjadi otomatisasi teknologi, semua pekerjaan bisa dilakukan secara komputer dan otomatis, yang menuntut masyarakat lebih memiliki skill dan komputerized maksud saya ya. Selain adanya tuntutan masyarakat meningkatkan kebutuhan, juga terjadi kebutuhan masyarakat untuk bisa menguasai komputer, handphone, dan lain sebagainya, termasuk internet dan lain-lain. Nah, di era abad ke-21, teknologi semakin meningkat kecanggihannya, dan era saat ini yang terjadi adalah era teknologi informasi, di mana terjadi transparansi informasi yang begitu cepat, begitu mudah, akses kemanapun dan informasi dari manapun dapat mudah kita ketahui, termasuk kita manfaatkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan menggunakan handphone, belanja online,
dengan sistem pembayaran online, peminjaman online, nah kemudian sistem GPS dan lain sebagainya juga dibutuhkan atau dimanfaatkan. Ini semua adalah pemanfaatan teknologi dalam kehidupan masyarakat yang juga turut berubah tatanan kehidupan masyarakat tinggi. Jika dibandingkan masyarakat era abad 80-an, era abad 18 atau era abad 18 sampai dengan era abad 21 ini tentu sangat jauh bedanya, ya. Yang berbeda adalah terjadinya peningkatan kebutuhan dan keinginan masyarakat zaman sekarang. Keinginan anak remaja saat ini berbeda dengan anak remaja di era dahulu, ya. Demikian juga orang dewasa saat ini kebutuhannya menjadi berbeda dengan orang dewasa di masa abad sebelum 21. Nah, hal ini merupakan dampak dari terjadinya pembangunan dan perkembangan masyarakat sehingga tiap individu meningkatkan kebutuhannya. Nah, meningkat keinginannya menjadi ingin lebih nyaman, ya, lebih nyaman kehidupannya, menjadi lebih tinggi cita-citanya, menjadi ingin lebih sejahtera kehidupannya, menjadi ingin bisa mengikuti perkembangan zaman, ya. Yang menjadi poinnya di sini adalah ketika individu mampu memenuhi kebutuhan dan keinginannya, tentu individunya akan tetap dalam kondisi yang baik, positif, bisa produktif, ya, bisa berkarya, bisa efektif dalam kehidupannya. Nah, ketika individu mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan maupun keinginannya, potensi individu ini akan memiliki kesulitan. Yang mana kesulitan-kesulitan atau kendala-kendala yang ia alami bila tidak segera ditangani dapat menimbulkan masalah. Ketika masalah ini muncul, ya, dan tidak ada yang mampu memberikan solusi, termasuk dirinya tidak mampu memanfaatkan atau menempatkan masalahnya dalam jangka panjang. Nah, ini bisa berdampak yang lebih serius. Bila ini menimbulkan frustasi, stres, atau bahkan depresi dengan kondisi tersebut, maka individu-individu yang demikian membutuhkan peran orang lain, ya. Peran pihak lain untuk membantu dirinya agar mampu ya, siap dalam menghadapi berbagai kebutuhan dan keinginan saat tantangan hidupnya dan juga mampu mengatasi kendala dan masalah yang ada pada dirinya. Nah, untuk itu BK hadir untuk membantu individu-individu agar mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan serta tuntutan-tuntutan yang ada. Baik dari dirinya maupun dari masyarakat. Serta tidak hanya itu, individu menjadi mampu dalam mengentaskan kondisi-kondisi yang tidak efektif akibat adanya kesulitan, ya, yaitu adanya masalah yang ia alami. Mengapa perlu ada bimbingan dan konseling? Salah satu latar belakangnya adalah karena adanya faktor pembangunan dan perkembangan masyarakat. Masyarakat merupakan kumpulan kehidupan manusia di mana manusia itu memiliki kemampuan berpikir, kemampuan untuk berkreasi, berkarya, menciptakan sesuatu. Namun ada perkembangan dalam masyarakat, bisa kita lihat, ya, dari tahun ke tahun sampai dari abad ke abad itu terjadi perubahan dalam masyarakat yang juga menandai terjadinya pembangunan kecanggihan teknologi, salah satunya, ya. Baik, kita lanjut. Berikut ini adalah gambaran perkembangan teknologi industri yang mungkin sering kita dengar, di mana saat ini teknologi Indonesia, industri global memasuki industri 4.0,
dan bahkan sudah memasuki industri 5.0. Nah, kita lihat dulu pada industri 1.0 ditandai dengan ditemukannya mesin uap yang membuat masyarakat mulai menggunakan mekanisme dalam kehidupannya. Nah, ini terjadi semenjak tahun 1784. Di era industri 2.0 mulai diproduksi mesin-mesin yang dapat membantu masyarakat, perusahaan, dan lain sebagainya. Produksi secara massal di tahun ini yaitu 1870. Jadi pada tahun ini reproduksi ini terjadi pada tahun 1870. Nah, revolusi ini menyebabkan perubahan besar-besaran dalam kehidupan masyarakat, yang mana peran manusia mulai tergantikan oleh mesin-mesin. Kemudian kita lanjut ya. Di tahun 1969 adalah era masuknya industri 3.0 yang ditandai dengan adanya teknologi komputasi dan otomatisasi. Di sini sudah mulai dikenal mesin kasir, kemudian dikenal dengan sistem kereta api, sistem computerized, dan lain sebagainya. Nah, ini memasuki industri 4.0, bukan memasuki ya. Mungkin bahkan sudah akhir di era industri 4.0. Ditandai dengan adanya integrasi jaringan internet yang paling menonjol, yaitu banyaknya platform media-media untuk belanja online ya, pembayaran online, semuanya sudah era teknologi dengan sistem tap, bukan lagi sistem dengan uang tunai, tetapi dengan uang elektronik ya, penyimpanan secara virtual dengan platform lainnya ya, media sosial dan lain sebagainya, itu sangat besar sekali dampaknya. Nah, adanya kecanggihan integrasi jaringan internet ini dalam kehidupan masyarakat saat ini termasuk tentunya yang tidak lepas adalah dari bidang pendidikan gitu ya. Nah, di sini ada sedikit gambaran berbagai jenis pekerjaan yang memasuki industri 4.0 ini akan terancam hilang ya, karena ada juga jenis-jenis pekerjaan baru yang bermunculan. Ini gambar ini adalah survei yang dilakukan, kemungkinan besar 99% telemarketer ya. Bisa dilihat ini survei yang dilakukan kemungkinan besar 99% telemarketer, kemudian asisten legal, petugas pemberi pinjaman, sopir taksi, kasir makanan cepat saji. Ini ada potensi terancam hilang ya. Namun di sisi lain juga ada jenis pekerjaan baru yang saat ini cukup menjanjikan. Sebagai contoh mudahnya saja, untuk para YouTuber, para desain grafis, untuk untuk keperluan para YouTuber, membuat desain belanja online dan lain sebagainya, itu semua bentuk-bentuk jenis pekerjaan yang menjanjikan di era saat ini. Pemanfaatan berbagai media tadi yang merupakan sistem yang baru dalam media. Nah, berikutnya dalam metode pembelajaran ya, tentunya juga sekaligus menuntut pendidik untuk juga mampu menggunakan, menguasai, dan terampil dalam menggunakan media-media tersebut. Maka ini pun menimbulkan tuntutan yang baru ya, kebutuhan dan keinginan yang baru bagi para pendidik untuk punya skill dalam menggunakan berbagai teknologi tersebut.
Jika ini tidak dikuasai oleh pendidik, maka pendidik juga akan merasa kesulitan dan mungkin bermasalah. Nah, sekarang di mana sistem pendidikan atau model pendidikan di Indonesia juga turut dipengaruhi adanya revolusi industri 4.0. Contoh yang paling nyata yaitu yang saat ini kita sedang terapkan atau sedang kita pergunakan, yaitu dengan sistem pembelajaran jarak jauh dengan Google, ya, dengan Google Meet, dengan Zoom, dengan media pembelajaran interaktif melalui ini YouTube dan sebagainya. Nah, berikut adalah gambaran bagaimana peningkatan kebutuhan dan peningkatan tuntutan masyarakat di dalam kehidupannya. Ini juga turut mempengaruhi atau turut mengubah perilaku setiap individu. Adanya kebutuhan dan adanya tuntutan baik dari diri sendiri maupun dari masyarakat, dari faktor eksternal. Nah, ini membuat individu memerlukan kemampuan dan kesiapan untuk memenuhi tuntutan dari luar maupun tuntutan dari dirinya sendiri, termasuk kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Sebelum kita melanjutkan ke gambaran tentang bagaimana peningkatan kebutuhan dan peningkatan tuntutan masyarakat dalam kehidupannya. Nah, kita tahu dulu apa itu masalah, ya. Nah, seperti yang di layar bahwa masalah itu adalah adanya suatu kondisi ketidaksesuaian antara harapan atau keinginan dengan kenyataan. Jadi masalah itu ketidaksesuaian antara apa yang kita harapkan atau apa yang kita inginkan dengan kenyataan yang kita terima, ya. Itu yang dimaksud dengan masalah. Nah, ini bisa Anda lihat gambaran ini atau bagan ini bahwa bagan ini memperlihatkan bagaimana peningkatan kebutuhan dan peningkatan tuntutan masyarakat di dalam kehidupannya. Nah, ini turut mempengaruhi atau turut mengubah perilaku setiap individu. Adanya kebutuhan dan adanya tuntutan baik dari diri sendiri maupun dari masyarakat, ya, dari faktor eksternal ini, faktor internal maksud saya, ini membuat individu memerlukan kemampuan dan kesiapan untuk memenuhi tuntutan dari luar maupun tuntutan dari dirinya sendiri. Nah, termasuk kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, ya. Bila mana individu tidak mampu dan tidak siap, maka bisa terjadi atau berpotensi mengalami kondisi cash, ya, yang tidak berkembang. Apa itu cash? Cash itu adalah kepanjangannya adalah itu kehidupan efektif sehari-hari. Dan bila individu mengalami kondisi itu yang terjadi akibat ketidakmampuan dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan hidupnya, individu tersebut bisa berada pada kondisi kesti, ya. Apa itu kesti? Kesti itu kondisi kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu, ya. Mudah sekali cara membedakan ketika seorang itu berada dalam kehidupan atau kondisi cash atau tidak kondisi cash, ya. Atau kehidupan efektif sehari-hari dapat diukur dari perilaku individu atau seseorang yang sangat produktif di dalam kesehariannya. Misalnya seseorang tersebut tetap bersemangat, ya, antusias dalam menjalani kehidupan, dalam bekerja, dalam belajar, itu tepat waktu, disiplin dan sebagainya. Nah, ciri-ciri tersebut mengindikasikan
bahwa individu tersebut berada dalam kondisi cash atau kehidupan efektif, sehari-harinya berjalan secara efektif. Sedangkan seseorang dapat dikatakan mengalami kondisi kasti bila mana seseorang atau individu tersebut dalam kesehariannya nampak kurang bersemangat, mungkin patah semangat atau putus asa, tidak bergairah, malas, malas mengerjakan sesuatu, tidak tekun, ya, uring-uring, selalu bad mood, dan itu sering berubah-ubah, ya. Lalu ada rasa kesal yang tidak terarah, ya, kesalnya kepada siapa atau marahnya kepada siapa, tidak memiliki pandangan ke depan gitu, tidak memiliki visi, ya, tidak memiliki rencana-rencana masa depan. Nah, ini adalah suatu indikasi bahwa seseorang tersebut sedang mengalami kondisi efektif sehari-hari yang terganggu. Nah, kondisi ini jika dibiarkan dapat berdampak kepada diri individu tersebut, di mana kesulitan-kesulitan ini tidak diselesaikan bisa menjadi masalah yang lebih serius, ya. Pada akhirnya menjadi banyak pikiran, dari banyak pikiran tersebut menjadi stres, ya, stres dalam tahap yang lebih serius gitu, menjadi frustasi dan begitu seterusnya. Dan ini sangat membahayakan untuk kehidupan individu tersebut, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Nah, untuk itu untuk dapat membantu individu ini agar dapat mengembangkan kehidupan efektif sehari-hari dan mampu mengentaskan permasalahan kehidupan efektif sehari-hari terganggu, maka diperlukanlah keberadaan bimbingan dan konseling. Oke, itulah pembahasan latar belakang mengapa perlu adanya bimbingan dan konseling ditinjau dari pembangunan dan perkembangan masyarakat. Nah, sekarang kita akan membahas mengapa perlu ada bimbingan dan konseling dikaji dari hakikat manusia. Apa itu hakikat manusia? Nah, hakikat manusia dapat diartikan sebagai esensi atau inti dari manusia tersebut. Esensi manusia itu bisa kita sebut sebagai pertanyaan apa itu manusia, ya. Bagaimana manusia itu? Untuk apa kehidupan manusia itu? Hal-hal tersebut termasuk dalam pembahasan tentang hakikat manusia. Apa sebenarnya manusia dilihat dari hakikat manusia? Nah, di sini menurut Prayitno pada poin ini itu dia mengkategorikan hakikat manusia ke dalam 5 aspek yang beliau sebut dengan panca citra. Apa itu manusia dan apa itu tugas manusia, ya? Apa latar belakang manusia itu diciptakan? Itu tidak lepas dari 5 hal berikut. Nah, yang pertama, bahwa manusia itu ciptaan atau diciptakan, tujuannya adalah untuk menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena manusia itu diciptakan, ya, artinya manusia itu diciptakan sehingga tentu ada sang pencipta, dan tentunya pencipta menginginkan ciptaannya untuk beriman dan bertakwa kepadanya. Maka makna di sini adalah manusia hidup di dunia dan di akhirat tidak lepas tujuannya untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Tuhan, ya, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna di muka bumi. Nah, hal ini jelas artinya apa? Yaitu Tuhan memberikan manusia menjadi makhluk yang berakal, mampu berpikir, mampu mengendalikan makhluk lainnya, ya. Nah, inilah mengapa di poin ketiga dikatakan bahwa manusia ini merupakan paling tinggi derajatnya dibanding makhluk lainnya,
ya. Hanya manusia yang diberikan kemampuan berpikir untuk mencipta dan lain sebagainya. Hanya manusia yang diberikan keluasan untuk memiliki kebebasan untuk menjalani sesuatu yang baik atau tidak, untuk mengatakan iya atau tidak. Nah, manusialah yang diberikan pilihan, sementara makhluk lain tidak. Ya, baik, kita masuk yang keempat. Nah, sejalan dengan tadi, dengan diciptakannya paling sempurna, ya, paling tinggi derajatnya. Yang keempat adalah manusia adalah khalifah, ya, khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Ya, itu terlihat yang jadi pemimpin, ya, manusia di atas bumi. Nah, yang terakhir, bahwa manusia itu menyandang hak asasi manusia. Hanya manusia yang diberi kebebasan dalam menjalani hidup, diberi kebebasan berpikir, ya, maksudnya seperti itu, berpendapat dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Inilah yang disebut dengan hakikat manusia dengan panca citra, 5 gambaran manusia. Oke? Melalui panca citra tadi, gambaran tentang hakikat manusia sebagai makhluk beriman, bertakwa, ya, beriman dan bertakwa, memiliki kemampuan berpikir, berkreasi, memiliki ide, memiliki penawaran, menjadi manusia yang berbudi, berbudaya, mengetahui etika, ya. Ini menandakan bahwa Tuhan memberikan kelebihan pada manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa Tuhan benar-benar memuliakan manusia, yaitu dengan diberikannya kelebihan oleh Tuhan. Nah, untuk betul-betul diterapkan dalam kehidupannya. Artinya apa? Jika Tuhan saja memuliakan manusia, maka hendaknya manusia itu sendiri mampu memuliakan dirinya, ya. Seharusnya seperti itu. Kenapa? Karena manusia dapat menentukan atau mengarahkan dirinya sendiri. Apakah manusia itu ingin menempuh atau memilih kesenangan atau kebahagiaan atau justru kesengsaraan? Nah, itu manusia memiliki pilihan itu. Ya, manusia yang bebas memilih dan menentukan berdasarkan kemampuan atau kemampuan berpikir dia, gitu. Nah, kemampuan menganalisisnya, ya, kemampuan dalam mempertimbangkannya terhadap segala aspek kehidupan, baik buruk, risiko dan tantangannya, ya. Namun dalam kenyataan, ternyata tidak semua manusia mampu mengarahkan dirinya untuk mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan yang hakiki. Artinya, kesenangan dan kebahagiaan yang benar-benar tidak sedikit, ya, yang sebenar-benarnya tidak sedikit. Maksudnya, ya, tidak, ya, yang sebenar-benarnya, ya, tidak sedikit manusia yang tergelincir atau karena menginginkan, ya, tidak sedikit manusia tergelincir karena dia menginginkan hasil yang tepat, pada akhirnya menempuh jalur-jalur yang dikatakan tidak mulia atau bahkan membahayakan diri sendiri dan orang lain, ya. Nah, berdasarkan pemahaman tersebut, maka manusia yang mengalami ketidakmampuan untuk memuliakan dirinya, untuk mengarahkan dirinya, untuk mengambil keputusan yang tepat dengan berbagai pertimbangan yang matang. Nah, untuk itu BK perlu hadir untuk membantu individu agar mampu memuliakan dirinya, mampu mengarahkan dirinya ke arah yang positif, ya. Jadi BK itu bukan merubah, tetapi mengarahkan, memberikan jalan, ya. Nah, kemudian mampu mengambil pilihan-pilihan atas kehidupan dengan pertimbangan yang matang, dengan penuh pertimbangan dari segi aspek keuntungan, kerugian, risiko, ya, tantangan, hambatan dan lain sebagainya. Nah, itu perlu adanya BK tersebut untuk mengarahkan, ya, untuk membimbing, gitu. Nah, semua itu
Tujuannya adalah agar manusia dapat memuliakan dirinya dan bisa mengarahkan dirinya kepada kebahagiaan yang sebenar-benarnya, ya. Jadi bukan pura-pura, ya, sebenar-benarnya. Bukan kebahagiaan yang sesaat. Bukan pura-pura, ya, maksud saya itu bukan sesaat yang berakhir pada kesengsaraan. Nah, jadi inilah pembahasan kita pada minggu ini, ya. Demikian mengapa demikian, ya, begitulah maksud saya, begitulah gambarannya mengapa perlu adanya bimbingan atau faktor bimbingan dan konseling, ya. Kemudian faktor dari adanya pembangunan dan perkembangan masyarakat dilihat dari aspek hakikat manusia. Oke, silakan Anda baca itu buku-buku sumber, ya, pada slide berikutnya. Untuk penjelasan pada slide ini atau PowerPoint ini saya sudahi, ya. Silakan dipahami. Mohon maaf kalau penjelasannya agak tergesa-gesa. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.